Halo, jumpa lagi di channel Cat the Traveler. Kali ini kita akan wawancara dengan Pak Yoga untuk membahas tentang kuliah di Brisbane dan QUT. Tapi pada part 1 ini kita akan membahas dulu bagaimana kehidupan di Brisbane dan Australia pada umumnya. Check it out. Assalamualaikum Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Catur. Kenangan ya. Ini namanya apa Pak? Ini dulu kan namanya sebenarnya kayak stress ball ya, tapi ini bukan bentuk ball, bentuknya ball. Jadi Oh ya, stress bisa ball. Ini di-squeeze. sampai dulu ketika kuliah ini sempat cuil. Nah, bukti. Berarti dulu pernah stres juga nih. Oh pasti itu kan manusiawi ya. Jadi untuk S2 secara umum di sana itu ada dua sih sebenarnya. Jadi master by master by research sama master by coursework. Kalau coursework itu begitu dia lebih banyak ada kuliahnya. Nanti ketika di akhir kita bisa milih kita bisa ambil tesis atau by project seperti itu. Yang master by research itu full research selama 1,5 hingga 2 tahun. Nanti gelarnya rata-rata adalah MPhil, Master of Philosophy, bukan sesuai dengan bidangnya. Ini yang menjadi pembeda. Tapi nilai plusnya kalau MPhil adalah ketika nanti lanjut ke PhD, mereka sudah memenuhi beberapa SKS mata kuliah awal gitu untuk PhD. Jadi nanti ketika sudah MPhil, dia bisa langsung meneruskan risetnya tanpa harus kuliah dulu bagi yang S3. Itu gambaran umum di Australia seperti itu. Kayaknya di UK juga kayak gitu. Mirip ya? MPhil juga. Ya. Karena mungkin satu negara satu ya, Commonwealth iya, ya. Iya sih, sistemnya mirip ya sama UK. Jadi MPhil itu ada nggak? Kalau saya kan MSc in Data Science. Kalau MPhil ada nggak? MPhil apa gitu? Nggak ada, setahu saya. Nggak ada. Oh, jadi MPhil secara general gitu ya. Oke, jadi berarti hampir sama kalau untuk gelar dan sistemnya ya antara UK dan Australia. Nah, terus di Brisbane sendiri itu kotanya bagaimana? Apakah nyaman untuk ditinggali atau bagaimana? Nah, ini gini, Bu. Menariknya ya, saya dulu sebenarnya jujur aja memilih Brisbane. Ini bukan Sydney atau Canberra, Melbourne kan nyaman ya? Melbourne atau apa mungkin Tasmania mungkin ya, selatan sendiri itu kan. Dulu jujur aja saya sebenarnya kan nggak begitu kuat dingin ya. Brisbane ini itu karena dia berada di utara Australia, jadi di negara bagian Queensland yang agak utara, sehingga dia lebih cenderung bisa dibilang adalah subtropis. Dia musim dinginnya itu paling dingin hanya 6 derajat. Saya nggak pernah sampai menyentuh 0 itu, nggak pernah paling dingin 6. Ya pernah sih 5 atau 4 itu, tapi nggak sampai ya beku. Cuman nggak enaknya, jadinya nggak bisa menikmati salju gitu ya. Kata orang kan, oh kita kalau ke negeri barat itu bisa ketemu salju gitu, tapi di sana di Brisbane tidak ada salju. Itu sih secara umum Brisbane. Tapi kalau saya bisa bilang, Brisbane adalah most affordable city nomor 2 di Australia after Adelaide. Di Adelaide itu yang most affordable, yang keduanya Brisbane. Yang paling tinggi biaya hidupnya ya pasti ya 3 kota besar itu Sydney, Canberra, and Melbourne. Oh, Melbourne termasuknya. Nah, kenapa Pak Yoga di Australia itu kota yang paling banyak orang Indonesianya saya dengar-dengar itu Perth, benar nggak? Iya. Kenapa Jadi seperti itu ya? sebenarnya ada dua, Perth sama Melbourne sebenarnya. Bahkan di Melbourne itu ada teman saya itu yang ada guyon gitu ya. Itu kita jalan sedikit 100 meter itu dengar ada orang ngomong bahasa Indonesia gitu. Lalu lagi ada yang ngomong bahasa Jawa gitu misalnya kayak gitu. Jadi saking banyaknya. Di Perth juga banyak karena saya nggak tahu ya, mungkin dari sisi geografis lebih dekat ya dengan Indonesia karena dia hanya selisih Perth sebelah barat. Sehingga dia di bawahnya Papua pas. Oh, I see. Nah, kemudian juga penerbangan itu kayaknya banyak yang dari Bali langsung ke Perth, dan itu lebih singkat relatifnya. Hanya sekitar 2 jam sudah sampai kan. Beda dengan ketika Bali ke Brisbane atau Sydney yang butuh waktu 4 jam. Ya gitu. Mungkin itu salah satu alasannya juga. Kalau setahu saya Bu, kalau bicara dengan teman-teman, lalu teman-teman yang di PPIA dan sebagainya kan juga beberapa teman-teman PPIA ada yang dari Perth, ada yang dari Melbourne juga. Di Perth itu kebanyakan kalau yang mengambil studi teknik dan terkait dengan tambang itu di sana pusatnya.
Nah, tapi kalau di Melbourne itu mungkin karena ya tadi karena kota besar, kemudian pilihan kampus lebih banyak, dan juga banyak juga para ekspatriat kita yang di sana juga kan yang bekerja atau bisnis itu memilihnya di Melbourne. Mungkin tadi karena kota besar dan juga ya segala sumber daya sudah lengkap, banyak juga orang Indonesianya, jadi support sistemnya mungkin lebih lengkap seperti itu. Sih, ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi asal muasal dari banyaknya orang Indonesia yang di sana. Betul. Terus untuk Brisbane sendiri, bagaimana kalau masuk kondisi masyarakatnya nyaman atau tidak? Kemudian kalau bagi yang Muslim nih makanan halal, sholat Jumat susah atau enggak di sana itu bagaimana Pak? Nah ini yang menarik. Dulu kita memilih Brisbane juga, kita sempat studi dan tanya ke beberapa teman yang sudah pernah di sana. Kebetulan saya juga ada teman satu angkatan yang pernah duluan ke sana, gitu, jadi memastikan mantap untuk di Brisbane karena Brisbane not too crowded yet not too sepi juga, nggak begitu ramai tapi nggak begitu sepi juga. Jadi tengah-tengah ya. Kalau kita bisa bilang Adelaide itu tadi most crowded tapi dia termasuk kota yang kecil gitu kan, nggak sebesar Sydney, Melbourne atau Brisbane. Brisbane itu ya bisa dibilang kalau di Indonesia itu kayak Jogja lah ya. Jogja ramai. Semarang mungkin ya? Ya mungkin Semarang gitu ya. Enggak. Ya dia termasuk ibu kota negara bagian tapi enggak sebesar Surabaya atau Jakarta gitu kan. Itu masih relatif nyaman. Dan peak hour pun dia enggak macet kayak di sini. Bahkan Surabaya pun sudah macet gitu ya. Iya, Surabaya macet. Di sana itu Brisbane peak hour pun dia enggak macet ya, padat aja. Masih bisa jalan. Nah, info dari teman-teman yang di Melbourne, di Sydney, itu peak hour dia bakal bisa sampai macet sejam, 2 jam pernah. Seperti itu. Biasa. Jadi, yang namanya di situ Brisbane, yang pertama tadi enggak terlalu dingin ketika musim dingin dan juga enggak terlalu crowded dari sisi penduduknya. Oke. Terus SKI mungkin ada juga nggak? Di sana ada kita namanya komunitas Muslim ya, namanya itu ISB, Indonesian Society Indonesian, saya lupa namanya apa ya. Pokoknya di kampus itu ya, komunitas Muslim Indonesia. Gitu, kayak KMI gitu. Oh, kalau yang satu kampus nggak ada Pak? Jadi perkumpulan Muslim, komunitas Muslim untuk satu kampus gitu. Ada juga. Satu kampus ada, satu Brisbane juga ada. Oh, ini kayak Islamic Society Ya, ada untuk kampus itu gitu. Oh, ada juga ya. Nah, terus dia juga ada musolanya kan kita ada 2 kampus tuh, terus tadi ada 2 kampus yang masih ada jaraknya sekitar 3 kilo. Keduanya ada musolanya, nyaman banget musolanya, bagus, karpetan ya kayak di sini tuh Bu, kayak di kampus, kayak di musolanya eksekutif musola di mana? Grand City. Nah gitu, jadi sudah bagus lah, dan nyaman. Kita juga sering ada kajian di sana juga, mostly yang mengisi teman-teman dari Pakistan, dari Arab dan sebagainya. Yang lebih istimewa adalah ketika bulan Ramadan. Oh ya, bagaimana ceritanya? Nah, itu kita tiap hari Bu itu mengadakan buka bersama atau sholat tarawih bersama. Bagi mahasiswa itu adalah surga. Mengapa? Karena ketika buka bersama kita tidak perlu bawa makanan, sudah disediakan sana-sana. Itu ada komunitas teman-teman yang dari mahasiswa Arab dan sekitarnya itu mereka jadi penyandang dana. Betul sekali. Mereka itu beasiswa dari negaranya sendiri itu 3 kali lipat dari biasanya saya dapat di sana. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah, dan mereka juga memang alhamdulillah ya, mungkin karena juga negara kaya, mereka tinggalnya ya di apartemen yang dekat kampus itu. Sedangkan saya harus 2 kilo dulu dari kampus agar yang lebih murah akomodasinya seperti itu. Yang lebih terjangkau. Itu sih, jadi alhamdulillah sih merasa enak support system dari sisi untuk Muslim bagus, banyak kajian juga. Karena saya juga lebih bisa dibilang itu lebih merasakan kehadiran Islam itu ketika memang kita jadi minoritas ya. Jadi kita dan kebersamaan itu kerasa, guyupnya itu kerasa. Jadi kalau tahu nih temen atau saudara kita Muslim itu ada butuh apa langsung yang bantu seperti itu. Itu sih. Betul sekali Pak. Jadi kerasa banget kalau jadi minoritas ya. Betul. Makanya teman-teman yang di sini saya menyarankan untuk sekali-sekali hidup di luar negeri ya Pak ya. Jadi minoritas itu kayak gimana. Nah, terus kemudian pertanyaan saya Pak, apakah tidak ada masjid Pak? Kalau
di sana gitu. Terus Jumatannya bagaimana? Apakah di musola tadi atau bisa ke masjid? Betul, itu yang mesti juga banyak ditanyakan ya. Gimana, ada masjid nggak? Kan masjid gimana pun jadi rujukan kita pertama ya kalau kita ke negeri orang gitu. Kalau di city, di CBD-nya, di Brisbane CBD itu kita ada masjid itu CBD yang itu apa Mbak? Central Business District-nya. Oh, I Jadi see. kayak pusat kotanya gitu, Iya. dengan Brisbane. Memang dia banyak sekali gedung-gedung tingkat yang kayak pusat bisnisnya gitu. Itu ada memang teman-teman tadi komunitas muslim tadi menyewa satu ruangan gitu. Mereka itu kayak dia kayak sebenarnya hall untuk olahraga. Ballroom enggak? Ya, Bukan. kayak hall singkat tuh. Misalkan ada gedung ya bertingkat, terus ada di lantai 4 berapa itu yang foto hall itu kita sewa. Oh. Itu untuk Jumatan sebagainya. Jumatan untuk misalnya juga pertemuan atau kajian misalnya di sana. Nah, tapi ada juga di Nah, itu juga dulu masih kayak masih salah satu bangunan dengan gereja sebenarnya. Jadi kita kayak menyewa part dari gereja itu di gedung yang gerejanya, tapi kita ambil satu lantai itu untuk Jumatan. Nah, kalau masjid yang benar-benar pure masjid itu ada di suburbnya istilahnya, kayak sekitar 4 kilo lah, 4 kilo dari kota itu yang benar-benar masjid bentuknya. Dan itu sudah bagus juga masjidnya, meskipun di sana masjid nggak berkubah ya kayak di Indonesia ya, bentuknya ya kayak rumah kota biasa gitu, yang dia luas dalamnya gitu. Ada lagi yang pusat studi atau pusat dakwahnya muslim sana juga ada, namanya Kurabi. Itu malah lebih bagus lagi, itu malah kayak biggest community muslim di sana gitu. Itu malah di sana ya ada kajian, ada kemudian pokoknya lebih aktif lah masjidnya di sana. Oke, berarti nggak usah khawatir ya Pak untuk masalah peribadatan gitu, bagi yang muslim gampang insya Allah. Kalau makanan halal gimana? Ini yang juga sering dicari ya. Ada toko halal, toko daging halal kayak butchery store bentuknya halal khusus ada juga kayak toko Indonesia gitu ya, dia menjual makanan halal juga ada. Restoran Indonesia yang pasti halal dan juga ada. Udah lengkap ya. Ada, itu yang terkenal itu namanya Sendok Garpu, itu terkenal. Oke. Itu jadi iklan ini. Oh iya. Apa nanti siapa di endorse lumayan. Yang enak itu di sana gini. Yang menarik ya, saya paling ingat itu adalah kita kalau beli fresh sayur gitu, sayur fresh di pasar kayak Sunday Market gitu, itu harganya satu ikat gitu kayak kamu atau yang fresh itu harganya sama kayak 1 kilogram daging. Jadi di sana apa jarang pertanian ya sehingga harganya mahal? Saya nggak tahu ya, mungkin karena organik ya kalau mereka mengklaimnya gitu. Sayurnya semua organik sehingga organik mahal ya pasti. Gitu. Terus sih, jadi saya mau beli sayur dulu mensesuaikannya dengan beli yang beku. Iya betul. Nah, yang frozen gitu lebih murah, sedikit dicacah gitu. Saya kira nggak tahu ya, itu mungkin dari Sunday Market yang nggak laku, mungkin dipotongi, bukan kayak wortel, kemudian kacang panjang. Itu sih. Jadi itu yang Jadi jangan khawatir lah kalau masalah makanan halal di sana bisa. Kita mau masak sendiri bisa karena banyak toko halal juga. Kalau mau beli ya juga beberapa kita ada kok di websitenya itu toko-toko di CBD atau restoran CBD yang dia sudah tersertifikasi halal. Sih. Jadi sudah bagus ya, kayak halal sistemnya itu sudah bagus juga di sana. Jadi enak lah ya kalau bagi kita orang muslim yang mau sekolah di sana itu juga nggak masalah. Jadi tapi overall untuk Australia kayaknya rata-rata seperti itu ya Pak ya. Jadi sudah ada Pak. Sudah lumayan lah ya, sudah lumayan bagus dan sudah banyak gitu di setiap kota itu orang muslimnya tuh sudah ada gitu. Jadi pasti sudah disediakan. Komunitasnya sudah terbentuk ya. Dan kalau kita mungkin titik-titiknya di dekat kota gitu ya, atau dekat pusat kota itu insya Allah masih oke lah. Mungkin teman-teman ada yang nanya misalnya gimana di sana orang sana nggak fobia ada orang muslim ada dekat Islamofobia di sana gimana? Kalau selama saya di sana hampir 2 tahun di sana itu ya open aja kan, karena mereka sudah open yang di kota ya. Tapi memang dengar cerita teman-teman yang di daerah suburb pinggiran, yang misalkan di Australia jauh dari kota, misalnya di daerah yang pinggiran, suburb itu
memang beberapa memang masih ada yang menganut apa ya kayak gitu, yang mereka benar-benar tidak menerima orang asing dan sebagainya itu memang ada. sih masih ada ya, cuman di daerah Pinggiran banget. ya, yang istilahnya bahkan teman saya pun yang orang kota pun dia juga mengakui bahwa memang mereka saja ada istilahnya kayak kita mungkin di Indonesia menyebutnya warga yang kolot gitu istilahnya. Ya itulah dinamika itu. Nah itu saya jadi kepikir nih Pak, berarti sebenarnya dimanapun ya, di negara kita atau di negara lain yang sudah lebih maju itu sepertinya tipe-tipe manusia itu nggak jauh berbeda ya, masih ada juga yang kita temui yang mesti kita tuh heran loh, kok masih ada orang seperti itu di negara maju padahal kita kira itu harusnya sudah nggak ada gitu kan, karena udah apakah maju. ya tidak semua manusia atau orang di negara maju itu boleh ada teman-teman, jadi masih ada juga yang memang ya mungkin kurang beruntung ya, sehingga masih punya pemikiran-pemikiran yang kolot lah seperti itu. Jadi jangan kita merasa inferior gitu kan. Wah, orang Indonesia melihat bule sedikit langsung menghoror dan sebagainya. Enggak juga. Jadi mereka itu tidak lebih pintar dari kita, gitu. Atau mungkin tidak lebih tahu dari kita sebenarnya. Gitu. Jangan juga kita misalkan ketemu bule di Bali dan sebagainya, nggak semua mereka itu orang kaya, nggak semua mereka itu juga orang yang berada kita juga. Bahkan banyak juga yang mungkin kurang berpendidikan sehingga mungkin berperilaku yang agak kurang gitu ya ketika di Indonesia gitu. Kurang beretika mungkin ada ya. Kalau di Bali kan banyak. Jangan akhirnya merasa mereka bule harus kita junjung sebagainya, enggak juga. Kita harus bisa menempatkan diri lah. Makasih yang udah nonton sampai selesai. Tunggu part 2-nya ya, kita mau ngomong tentang QT.